Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Sarah yang pindah ke asrama lama kampus karena asrama baru penuh. Asrama ini jarang dihuni, terutama lantai 3 yang dikabarkan angker. Pada malam pertamanya, Sarah merasakan suasana aneh, suara langkah kaki di lorong, ketukan pintu tanpa ada orang, dan bayangan di ujung koridor. Temannya, Winda, memperingatkan tentang penghuni lama yang kadang muncul setelah pukul 10 malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit mendung menggantung rendah saat Sarah menyeret koper besarnya menyusuri halaman kampus yang mulai gelap. Hujan belum turun, tapi hawa dingin sudah merambat menusuk kulit. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Ia menatap bangunan di depannya, asrama putri lama, bangunan 3 lantai yang sudah jarang digunakan, konon karena terlalu tua dan kurang nyaman. Namun bagi Sarah, tak ada pilihan lain. Semua kamar di asrama baru sudah penuh, dan ia harus segera menyelesaikan skripsi. Lokasi asrama lama yang dekat dengan perpustakaan dan laboratorium, membuatnya mengalah pada rasa tidak nyaman. Ia bukan tipe yang percaya hal-hal mistis. Setidaknya, itulah yang ia yakini saat menarik koper memasuki lorong lembab bangunan tua itu. Resepsionis yang berjaga hanya satu, seorang ibu tua dengan mata yang terlihat lelah tapi ramah. Ia menyerahkan kunci kamar 3B, lantai paling atas. "Kamu sendiri?" tanya ibu itu sambil memeriksa berkas. "Iya, Bu," jawab Sarah singkat. "Kalau malam, jangan keluar kamar ya. Apalagi lewat jam 10, bisik ibu itu sambil menyodorkan kunci. "Bukan apa-apa. Di sini, kadang suka ada yang keliru jalan." Sarah hanya mengangguk sambil tersenyum canggung. Di luar, petir menyambar untuk pertama kalinya malam itu. Tangga menuju lantai 3 berderit setiap kali diinjak. Dindingnya retak, dan catnya mengelupas. Udara terasa lebih dingin begitu Sarah sampai di lantai teratas. Sepi. Tidak ada tanda-tanda penghuni lain. Bahkan lampu lorong hanya satu yang menyala, sisanya meredup atau mati sama sekali. Sarah membuka pintu kamarnya. Kamar 3B. Terdengar bunyi engsel berderit, khas pintu yang jarang dibuka. Kamar itu kecil, dengan 2 tempat tidur tingkat, 1 meja belajar, dan lemari kayu yang sudah aus. Bau lembab langsung menyerang hidungnya. Namun tak ada hal aneh, setidaknya secara kasat mata. Sarah membuka jendela agar udara bisa berganti. Dari jendela itu, ia bisa melihat sebagian atap kampus yang basah oleh gerimis pertama malam itu. Malam mulai larut saat Sarah selesai merapikan barang-barangnya. Ia duduk di ranjang sambil membuka laptop, mencoba mencicil revisi skripsi. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan, pelan, tapi jelas, dari pintu kamarnya. "Tok, tok, tok." Sarah mematung. Ia menoleh ke arah pintu. Tidak ada suara langkah sebelumnya. Tidak ada bayangan kaki di bawah celah pintu. Perlahan, ia berdiri dan membuka pintu. Lorong sepi. Tidak ada siapa-siapa. "Pasti angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tak tenang. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Keesokan harinya, Sarah sarapan di kantin bawah bersama seorang mahasiswi lain yang ia temui di tangga, namanya Winda. Mereka sama-sama mengambil kelas malam. "Kamu tinggal di lantai 3? Tanya Winda sambil menyesap kopi sachetnya. "Iya, 3B." Winda mengangguk pelan. "Dulu temenku juga pernah di situ. Cuma 2 minggu, terus pindah." Sarah menatapnya, penasaran. "Kenapa?" Winda meletakkan kopinya. Ia menunduk, seolah berpikir untuk bicara atau tidak. Katanya sering dengar suara ketukan. Kadang tengah malam, kadang pas dia baru sampai dari kelas. Terus, pernah lihat bayangan perempuan di ujung lorong. Tapi waktu didekati, bayangannya hilang. Sarah tertawa kecil, walau tak sepenuhnya lepas. "Mungkin sugesti kali, ya?" "Mungkin," kata Winda datar. "Tapi katanya, perempuan itu suka muncul kalau ada mahasiswa yang sering pulang malam." Dia berdiri di ujung lorong.
kadang sambil bawa kepalanya sendiri. Ucapan itu membuat perut Sarah mual seketika. Winda terlihat serius. Matanya tak lepas dari meja. Sarah mencoba menertawakan cerita itu dalam hati. Namun, entah kenapa, ucapan terakhir Winda terus terngiang sepanjang hari. Ia jadi memperhatikan lorong setiap kali naik ke lantai 3. Ia mulai lebih awas terhadap suara-suara di malam hari. Ketika malam kembali datang dan gerimis mengguyur jendela kamarnya, Sarah kembali teringat pada ketukan aneh malam sebelumnya. Ia tak tahu, malam-malam seperti itu baru saja dimulai. Dan malam ini, ketukannya bukan di pintu, tapi di lemari kayu tua di pojok kamar, yang ia yakin belum pernah ia buka sejak pertama datang. Tok, tok, tok. Malam itu, kampus terlihat seperti kota mati. Lampu lorong fakultas menyala seadanya, dan hanya beberapa kelas yang masih buka. Sarah baru saja keluar dari kelas teori komunikasi yang dijadwalkan ulang ke malam hari. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 21.57, saat ia menuruni tangga fakultas sendirian. Angin malam menusuk tulang. Sarah mempercepat langkahnya. Jarak dari fakultas ke asrama hanya sekitar 5 menit, tapi malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Setiap bayangan pohon yang diterpa lampu taman, seperti membentuk siluet manusia. Ia menguatkan diri dan menunduk, fokus pada langkah. Sesampainya di asrama, suasananya lebih sunyi dari biasanya. Lorong lantai 1 kosong. Tidak ada suara tawa atau obrolan seperti biasanya. Ia naik ke lantai 3 sambil menahan napas. Saat hendak membelok ke lorong tempat kamarnya, Sarah berhenti tiba-tiba. Di ujung lorong, berdiri seseorang. Seorang perempuan. Ia mengenakan jaket alma mater kampus, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya tidak jelas terlihat, karena posisinya membelakangi cahaya. Sarah mengira itu salah satu penghuni lain yang baru pindah. "Permisi," sapa Sarah, berusaha terdengar biasa saja. Perempuan itu tidak menjawab. Hanya berdiri diam, menatap ke arah jendela di ujung lorong. Sarah berjalan pelan melewatinya. Saat lewat di sampingnya, ia hanya melirik sekilas. Tak ada yang terlalu aneh. Hanya saja, hawa dingin langsung terasa seperti merambat ke kulit. Dan yang lebih ganjil, perempuan itu memakai ID card kampus. Tapi tali penggantungnya robek, dan foto di kartu itu seperti pudar, tak bisa dibaca. Begitu sampai di kamar, Sarah menutup pintu rapat-rapat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya efek kelelahan. Namun, saat ia mencoba tidur, matanya terus terbuka. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara ketukan, bukan di pintu, tapi di jendela. Tok, tok. Sarah menoleh, perlahan. Jendelanya tertutup tirai. Dengan langkah gemetar, ia bangkit dan membuka sedikit tirai itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia berbalik, matanya menangkap pantulan samar di cermin lemari. Perempuan berjaket alma mater itu berdiri di belakangnya. Tapi ada yang berbeda, kepalanya tidak berada di tempat seharusnya. Ia memegangnya di tangan kiri, dan wajah kepala itu menatap langsung ke arah Sarah. Sarah menjerit dan memejamkan mata. Ketika ia membuka mata lagi, semuanya lenyap. Kamar kosong. Sunyi. Ia terduduk di lantai, terisak tanpa suara. Keesokan harinya, Sarah tidak pergi ke kelas. Ia hanya duduk di kamar, termenung. Suara ketukan, perempuan tanpa kepala, semua terlalu nyata untuk disebut mimpi. Siang itu, Sarah turun ke ruang makan dan bertemu lagi dengan Winda. Ia menceritakan sebagian dari apa yang ia alami, setengah berharap bahwa Winda akan menertawakannya dan menyebut itu halusinasi. Tapi Winda tidak tertawa. "Kamu udah lihat dia?" kata Winda pelan. "Siapa dia?" tanya Sarah. "Dulu dia mahasiswi di sini. Namanya Melati. Katanya sih, bunuh diri. Atau dibunuh. Gak jelas. Tapi yang pasti, waktu tubuhnya ditemukan, kepalanya gak ada." Sarah menggigit bibirnya, mencoba menahan gemetar. Kenapa dia masih gentayangan? Winda mengangkat bahu. Gak tahu. Tapi sejak itu, tiap ada yang tinggal di kamar 3B, pasti ngalamin kejadian aneh. Apalagi kalau sering pulang malam. Sarah merinding.
Ia memandang keluar jendela, menatap langit yang mulai gelap lagi. Ia tahu malam ini ia harus kembali ke kamar itu. Malam kedua datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Sarah berjalan cepat menyusuri lorong kampus. Namun kali ini, ada seseorang yang memanggilnya di depan gerbang asrama. Kamu tinggal di atas juga ya?" Suara itu terdengar lembut. Sarah menoleh. Seorang gadis berkacamata dengan wajah tenang berdiri di sana, mengenakan jaket alma mater yang sama seperti perempuan semalam. "Iya," jawab Sarah ragu. "Aku baru pindah tadi pagi, kamar 3D, kata gadis itu, tersenyum. Mereka berjalan bersama ke atas. Sarah mulai merasa lega. Setidaknya, ia tidak sendirian. Di dapur, mereka berbincang sejenak. Sarah sempat menanyakan nama gadis itu, tapi jawabannya samar. Ia hanya menjawab, "Panggil aja aku Lia." Namun saat Sarah sedang menuangkan air, ia mendengar bunyi suara tawa pelan di belakangnya, pelan, serak, dan menyeramkan. Saat ia menoleh, gadis itu sudah tidak ada. Yang ada hanya kursi kosong. Pintu dapur terbuka perlahan sendiri. Dan dari balik pintu, muncul tangan pucat menggenggam sebuah kepala. Sejak malam itu di dapur, Sarah tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Ia terjaga hampir setiap malam, tidur hanya beberapa jam menjelang pagi. Kantung matanya menghitam, pikirannya kacau, dan tubuhnya melemah. Tapi yang paling parah, ia merasa terus diawasi. Hari-hari berlalu dengan keanehan yang makin meresap ke dalam hidupnya. Lampu kamarnya sering padam tiba-tiba, bahkan saat ada gangguan listrik di lantai lain. Tirai jendela kadang tersibak sendiri, dan bau anyir seperti darah sesekali menyeruak tanpa alasan. Sarah mencoba melawan. Ia menyibukkan diri di perpustakaan, menghindari pulang malam. Namun tak selalu berhasil, jadwal revisi skripsi dengan dosen pembimbingnya membuatnya harus tetap bertahan di kampus hingga larut. Suatu malam, ia memutuskan belajar di ruang belajar lantai 2 asrama. Ruangan itu biasanya sepi, hanya diisi meja panjang dan beberapa kursi. Ia memilih sudut dekat jendela, membuka laptop, dan mulai mengetik ulang bab pembahasan. Setelah beberapa menit, suara ketikan laptop menjadi satu-satunya yang terdengar. Lalu, suara itu muncul. Sret, sret, sret. Seperti kain diseret di lantai. Sarah berhenti mengetik. Ia menoleh ke pintu, tak ada siapapun. Jantungnya berdebar. Ia menatap kembali layar laptop. Tapi matanya justru menangkap pantulan samar di layar. Bayangan sesuatu di bawah meja. Perlahan, dengan tubuh gemetar, Sarah mengintip ke kolong meja. Ia ingin berteriak tapi tak bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Di bawah meja, ada sebuah kepala perempuan. Rambut panjangnya terurai berantakan, matanya melotot kaku. Mulutnya setengah terbuka, seolah hendak berbisik atau menjerit. Sarah mundur jatuh dari kursi, napasnya memburu. Tapi ketika ia membuka mata dan melihat ke bawah lagi, kepala itu menghilang. Tidak ada apapun, hanya bayangan kakinya sendiri yang bergetar karena ketakutan. Dengan sisa tenaga, ia lari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, Sarah duduk di tangga depan asrama, menatap kosong. Ia tak tahu harus bercerita ke siapa lagi. Cerita-cerita horor ini terdengar gila di telinga orang waras. Ia membuka ponsel, mengetik kata kunci, asrama kampus bunuh diri kepala hilang. Setelah menelusuri beberapa artikel lama, ia menemukannya. Melati Yuliani, mahasiswi semester 6, ditemukan tewas di kamar 3B. Tubuh ditemukan tanpa kepala. Kasus tidak pernah terungkap. Polisi menyatakan kemungkinan pembunuhan, tapi tidak ada tersangka yang ditetapkan. Beberapa teori menyebut Melati bunuh diri, lalu kepalanya hilang karena dibawa oleh hewan liar. Namun sebagian besar mahasiswa lama percaya, ada yang lebih dari itu. Sarah menatap foto hitam putih dalam artikel itu. Wajah Melati samar, tapi tak asing. Matanya seperti pernah ia lihat. Mungkin saat berdiri di lorong. Mungkin saat mengaku bernama Lia. Dan saat itu juga, Sarah tahu, ini bukan lagi soal hantu mengganggu. Ini penghuni yang tidak mau pergi. Malamnya, Sarah duduk sendirian di kamarnya, memandangi lemari kayu di pojok ruangan.
Ia belum pernah benar-benar membuka lemari itu sejak ketukan pertama yang ia dengar. Dengan napas tertahan, ia bangkit dan membuka pintunya perlahan. Di dalamnya kosong. Tapi di bagian bawah, terselip sebuah kotak kecil, penuh debu dan sarang laba-laba. Ia mengangkatnya, dan membuka perlahan. Isi kotak itu membuat tangannya gemetar. Di dalamnya ada jepit rambut berbentuk kupu-kupu, berkarat dan berlumuran noda coklat tua. Juga selembar foto usang, Melati tersenyum, berdiri di depan gedung fakultas. Di balik foto itu tertulis, "Jangan biarkan aku sendiri lagi." Sarah menutup kotak itu cepat-cepat. Tapi saat berbalik, cermin di kamarnya memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Melati berdiri di belakangnya, membawa kepalanya di tangan kiri, dan senyum lebar tergambar di wajah terputus itu. "Sekarang kamu tahu," bisik suara pelan, yang keluar dari kepala itu, bukan dari tubuhnya. Sarah menjerit, lari keluar kamar, turun tangga tanpa alas kaki. Tapi begitu sampai di lantai 1, ia bertabrakan dengan seorang penjaga asrama malam. "Ada apa, Mbak Sarah?" tanya lelaki tua itu. Sarah tercekat. Ia ingin bicara, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya menyerahkan kotak itu sambil berkata lirih, dia belum pergi." Penjaga itu menatap isi kotak, lalu menatap Sarah penuh iba. "Kamu sudah lihat kepalanya, ya?" tanyanya pelan. Sarah hanya bisa mengangguk. Penjaga itu menarik napas panjang. "Kalau sudah sampai tahap itu, kamu harus selesaikan. Atau dia akan terus nempel." Dan di kejauhan, di ujung koridor lantai 1, bayangan Melati masih berdiri. Menatap mereka dengan wajah tanpa tubuh. Malam itu, Sarah tidak kembali ke kamar. Ia tidur di ruang resepsionis, di sofa sempit yang lebih keras daripada lantai. Tapi rasa takut lebih kuat daripada rasa tak nyaman. Ia tak bisa kembali ke kamar 3B. Tidak setelah melihat kepala Melati secara langsung, tersenyum dengan mata kosong seolah menikmati penderitaan Sarah. Penjaga asrama malam itu, Pak Agus, tak banyak bicara. Ia hanya menyalakan kipas tua dan menyeduhkan teh panas untuk Sarah. Ia terlihat tenang, tapi sorot matanya menandakan ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. "Dia bukan hantu biasa," ujar Pak Agus perlahan, sambil menatap langit-langit. Sarah menoleh. "Apa maksudnya?" "Biasanya, arwah penasaran hanya muncul dalam bentuk bayangan atau suara. Tapi kalau sudah bisa menyamar, mengubah bentuk, bicara, bahkan membawa bagian tubuhnya sendiri seperti itu, artinya dia belum lepas dari dunia ini. Masih terikat." Sarah menelan ludah. "Terikat dengan apa?" Pak Agus menatap Sarah dalam-dalam. "Dengan kamu." Pagi harinya, Sarah bangun dengan kepala berat. Ia merasa lebih tenang, tapi bukan karena aman, melainkan karena tubuhnya terlalu lelah untuk merasa takut. Namun saat ia membuka pintu resepsionis dan melangkah ke tangga, darahnya kembali membeku. Ada jejak darah di tangga. Jejak itu dimulai dari lantai 2, dan terus naik, menurun dari satu anak tangga ke tangga berikutnya, seperti bekas sesuatu yang diseret. Sarah menatapnya lama. Ia tak tahu dari mana asalnya, tapi satu hal pasti, jejak itu menuju lantai 3, ke arah kamarnya. Dengan napas berat, Sarah mengikuti jejak itu. Setiap langkah terasa seperti menelusuri lorong mimpi buruk. Jejak itu mengering, warnanya berubah kecoklatan. Namun bentuknya jelas, bekas kaki telanjang dan sesuatu bulat, seperti kepala, yang digeret bersamaan. Sesampainya di depan kamar 3B, jejak itu berhenti. Tidak di depan pintu, tapi masuk ke dalam, seperti menembus celah pintu. Padahal kamar itu terkunci semalam. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka pintu. Tidak ada apa-apa. Kamarnya masih seperti biasa. Lemari tertutup, ranjang rapi, jendela terbuka sedikit. Tapi lantainya dipenuhi noda darah yang samar-samar. Dan di dinding, ada tulisan yang tampaknya digores dengan kuku. "Jangan tinggalkan aku sendiri lagi." Sarah akhirnya memutuskan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Melati. Ia pergi ke perpustakaan lama kampus, tempat arsip lama dan berita kampus disimpan. Di balik rak-rak penuh debu dan buku usang, ia menemukan satu map coklat bertuliskan, "Insiden Asrama Lama, 2013. Di dalamnya, beberapa artikel fotokopian dan salinan laporan kampus.
Sarah membacanya pelan-pelan. Melati ternyata bukan mahasiswi biasa. Ia dikenal pintar, pendiam, dan punya kepribadian tertutup. Tahun 2013, ia tinggal di kamar 3B. Beberapa mahasiswa lain melaporkan ia sering bicara sendiri dan menyendiri. Ada gosip bahwa ia menjalin hubungan diam-diam dengan seorang dosen muda yang mengajar kelas malam. Namun suatu malam, Melati tidak hadir di kelas. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di kamar, tanpa kepala. Kasusnya menggemparkan kampus. Tapi yang membuat Sarah semakin merinding adalah satu catatan kecil dari penjaga lama asrama, yang disalin ke dalam arsip. Beberapa hari sebelum hilang, Melati berkata bahwa seseorang selalu mengawasinya dari cermin. Katanya, ia tak lagi sendiri. Bahwa, kepala, itu ingin kembali dan ia merasa itu bukan miliknya. Sarah menutup map itu. Tangan dan keningnya berkeringat dingin. Melati tidak hanya dibunuh. Melati mungkin sudah dirasuki. Malam harinya, Sarah memberanikan diri kembali ke kamar. Ia tahu, menghindar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jika ia ingin bebas dari Melati, ia harus menghadapi ini semua. Ia membawa garam kasar, cermin kecil, dan sebotol air doa yang ia dapat dari seorang teman religius. Kamar 3B sepi. Sarah menutup pintu dan mematikan lampu. Ia duduk di tengah ruangan, di depan lemari, dan meletakkan cermin kecil menghadap dirinya. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak terjadi apa-apa. Hingga tiba-tiba, cermin berembun. Tulisan mulai terbentuk dari embun itu, tampak seperti ditulis dari balik cermin. Tolong aku. Dan di belakangnya, bayangan Melati mulai muncul dari lemari. Tapi kali ini, ia tidak membawa kepala. Ia mencari sesuatu. Sarah melihat kepala Melati di bawah ranjang. Ia merasakan seperti ditarik kedua arah, antara lari atau menyerahkan kepala itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak, tubuh Melati berjongkok perlahan dan menatap Sarah, dengan mata yang berlinang air mata. Untuk pertama kalinya, wajah itu tidak tampak menyeramkan, tapi menyedihkan. "Bantu aku pulang." Suara itu serak, lemah, dan keluar dari mulut yang tidak lagi terhubung dengan tubuh. Sarah tahu saat itu, Melati bukan sekadar hantu yang menghantui. Ia terperangkap. Sarah tidak tidur semalaman. Tubuh Melati masih duduk di pojok kamar, punggungnya menghadap ke jendela, seolah membeku. Kepala Melati kini sudah diletakkan di pangkuannya sendiri, seperti bayi yang tertidur. Namun wajah itu masih menatap Sarah dengan air mata diam, bibirnya terbuka seperti hendak bicara, tapi tak bisa. Sarah memeluk lututnya di sudut ruangan. Ketakutannya telah berubah menjadi kegetiran. Ia merasa kasihan. Tak hanya takut pada Melati, tapi juga pada nasib yang tak selesai itu. Seorang perempuan yang mati dalam sunyi, terlupakan, dan kini hanya bisa mengemis untuk didengar. Pagi mulai menyusup dari sela jendela ketika tubuh Melati menghilang begitu saja. Kepalanya ikut lenyap, menyisakan bekas darah samar di lantai dan udara yang terasa dingin menusuk. Tapi Sarah tak panik. Ia tahu, ini belum selesai. Hantu itu tidak akan pergi, sampai seseorang membawanya pulang. Hari itu, Sarah menemui Pak Agus lagi. Kali ini dengan satu tujuan, menyelesaikan semua ini. Kalau arwahnya terikat dengan tempat kematiannya, kenapa dia juga muncul di tempat lain? Tanya Sarah. Pak Agus menghela napas berat. Karena ada sesuatu yang belum dikembalikan. Entah itu jasadnya, entah jiwanya. Bisa juga, rahasianya. Sarah memikirkan kata-kata itu sepanjang siang. Ia teringat sesuatu, artikel lama yang menyebutkan kemungkinan hubungan Melati dengan seorang dosen. Ia lalu menuju kantor fakultas, berharap bisa mendapatkan nama-nama dosen yang mengajar kelas malam tahun 2013. Setelah menyamar sebagai mahasiswa yang sedang menulis tugas sejarah kampus, Sarah berhasil mendapatkan nama itu, Dr. Bagus Wirawan. Dosen psikologi, dikenal ramah, tapi tiba-tiba mengundurkan diri di akhir 2013, tak lama setelah kasus Melati mencuat. Alasan pengunduran dirinya tidak jelas. Sarah mencari alamatnya, tapi pria itu sudah pindah. Tak ada kontak aktif. Namun yang menarik, saat Sarah menyebut nama Melati pada seorang staf tua, ekspresinya langsung berubah. Anak itu,
Sebenarnya gak pernah sempat bunuh diri, bisiknya. Orang-orang cuma percaya karena gak ada bukti pembunuhan. Tapi aku ingat, malam itu, Melati pernah datang ke kantor fakultas. Mukanya lebam. Katanya mau ngelaporin seseorang. Sarah menatapnya tajam. Seseorang? Staf itu mengangguk. Tapi dia gak sempat bicara. Besoknya dia hilang. Sarah kembali ke asrama dengan satu tekad. Ia akan bantu Melati bicara, meskipun arwah itu sudah tidak punya suara. Malam itu, ia menyiapkan ruangan. Ia menggambar simbol perlindungan di sekeliling tempat tidur dengan garam kasar dan air doa. Di tengah lingkaran, ia meletakkan kembali foto Melati dan jepit rambut yang ia temukan. Lalu ia duduk bersila di lantai, cermin kecil di hadapannya. "Melati, kalau kamu masih di sini, aku mau dengar," bisiknya. "Tolong tunjukkan yang sebenarnya." Hening. Kemudian, cermin itu berembun lagi. Lambat, namun jelas, tulisan itu muncul. "Dia membungkam aku." Sarah menggigit bibirnya. "Siapa?" Tulisan berikutnya muncul pelan. "Bagus." Air mata Sarah menetes. Ia memejamkan mata, menggenggam foto Melati erat-erat. "Aku akan sampaikan. Aku akan buka semuanya. Tapi kamu harus pergi setelah itu." Suasana kamar mulai berubah. Udara semakin berat, dan cahaya lampu berkedip. Lalu perlahan, bayangan Melati muncul di cermin. Utuh, dengan kepala di tempatnya. Tapi kali ini, wajahnya tenang. Ia hanya berdiri di belakang Sarah, menatap dirinya sendiri di cermin, seperti sedang berpamitan. Dan kemudian, ia lenyap. Besok paginya, Sarah menulis surat terbuka. Ia menuliskan semua tentang Melati, tentang yang ia temukan, tentang Bagus, tentang malam itu di kamar 3B. Ia tidak menyebutkan hantu, tidak bicara soal kepala, tidak menyebut suara-suara gaib. Ia hanya bicara soal seorang korban yang tidak pernah mendapat keadilan. Surat itu ia unggah ke forum kampus, anonim, dengan foto Melati yang sudah dipulihkan warnanya sebagai lampiran. Beberapa hari kemudian, tulisan itu viral. Mahasiswa mulai bertanya. Alumni angkatan lama angkat suara. Cerita-cerita lama bermunculan. Pihak rektorat mengumumkan akan membuka kembali penyelidikan internal terhadap kasus Melati Yuliani. Dan sejak malam itu, kamar 3B menjadi kamar biasa. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada kepala. Tidak ada suara serak atau bau darah. Sarah tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Namun kadang, saat Sarah melangkah di lorong malam hari, ia merasa seseorang berjalan di belakangnya. Bukan mengganggu. Bukan mengikutinya dengan marah. Tapi menemani. Hantu yang tidak lagi penasaran. Penghuni yang akhirnya bisa pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.